Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kita bertemu lagi dengan saya Cak Mat di channel Cak Mat Tutorial. Kali ini Cak Mat akan bahas tutorial tentang sistem pengapian pada kelistrikan sepeda motor Matic Fit PCM FI starter kasar. Cak Mat akan bahas tentang perkebalannya untuk pemula yang mungkin suka otak-atik di kelistrikan sepeda motor. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat, supaya Cak Mat lebih semangat lagi untuk membagikan video tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan yang sudah subscribe, Cak Mat ucapkan terima kasih. Cara terjadinya proses pembakaran di ruang bakar ada 3. Harus adanya bahan bakar yang dimasukkan ke ruang bakar. Harus adanya proses kompresi, yaitu pemanfaatan bahan bakar di dalam ruang bakar. Harus adanya proses pengapian, yaitu percikan bunga api dari busi untuk membakar bahan bakar yang sudah dimanfaatkan. Dan ini yang akan kita bahas pada tutorial kali ini. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke rangkaian jalur kabel sistem pengapian Fit PCM FI starter kasar, Cak Mat terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di motor tersebut sebagai berikut. Baterai, atau biasa dikenal dengan nama aki. Baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC. Adapun di baterai terdiri dari 2 terminal. Terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah, terminal negatif berhubungan dengan kabel warna hijau. Fuse, biasa dikenal dengan nama sekring. Sekring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting. Adapun di motor Fit PCM FI starter kasar, sekring ada 2. Sekring 10 ampere berwarna merah, sekring 15 ampere berwarna biru. Regulator rectifier biasa dikenal dengan nama kiprok. Adapun di regulator rectifier Fit PCM FI starter kasar menggunakan soket 6 terminal, tetapi yang terpakai ada 5 terminal. Rectifier yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau AC dirubah menjadi arus arah atau DC, dan regulator memiliki fungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai. Adapun di regulator rectifier terdapat 5 terminal, yaitu terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke kunci kontak, terminal kabel warna merah strip putih menuju ke sekring 15 ampere dan relay utama, terminal kabel warna putih dari alternator untuk pengisian baterai, terminal kabel warna kuning menuju ke saklar dimmer, lampu senja depan dan belakang, terminal kabel warna hijau menuju ke masa bodi. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber arus DC, yaitu aki, rangkaian komponen kelistrikan sepeda motor. Adapun di kunci kontak terdiri dari 2 terminal, yaitu terminal kabel warna merah strip hitam menuju ke regulator rectifier, terminal kabel warna hitam menuju ke ECM pin 1, relay utama, dan koil pengapian. Relay utama atau relay kaki 4 berfungsi sebagai jembatan penghubung antara arus dari baterai langsung ke massa. Artinya, relay mengalirkan arus listrik lebih sederhana dan lebih ringkas, maka akan menghasilkan hambatan pada rangkaian kelistrikan tersebut lebih kecil. Adapun di relay utama terdiri dari 4 terminal, yaitu terminal kabel warna hitam menuju ke ECM pin 1 dan kunci kontak, terminal kabel warna putih strip hitam menuju ke ECM pin 7, terminal kabel warna merah strip putih menuju ke sekring 15 ampere dan regulator rectifier, terminal kabel warna merah strip kuning menuju ke sekring 10 ampere. ECM atau Engine Control Module yang biasa disebut dengan ECU atau Engine Control Unit adalah seperangkat alat yang pekerjaannya mengontrol sistem PCM FI. Fungsi ECM menerima sinyal dari sensor-sensor dan melakukan pengolahan algoritma untuk mengirimkan sinyal perintah mulai dari pasokan bahan bakar, waktu pengapian, dan mematikannya. Juga mengontrol sistem starter, sistem pengisian, handling stop system, kecepatan idle, dan sistem PCM FI. Perangkat ini bisa dikatakan sebagai sistem pengatur dan pengontrol dari segala kegiatan yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor. Adapun di ECM mempunyai 33 pin, terdiri dari 3 baris. Tiap baris terdapat 11 pin. Adapun warna kabel sudah pernah dibahas di tutorial sebelumnya. Alternator adalah gabungan rotor dan stator yang berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik arus AC. Di dalam alternator untuk pengisian dan penerangan ada 2 terminal, yaitu terminal kabel warna putih menuju ke regulator rectifier sebagai pengisian, terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi. Sensor CKP atau sensor crankshaft position.
berfungsi untuk memberikan informasi ke bagian ECM mengenai kecepatan putaran mesin serta timing dari pengapian. Sensor CKP bisa mendeteksi putaran mesin dan posisi top piston supaya koil pengapian serta injektor yang ada di dalam sistem mesin bisa bekerja pada waktu yang tepat. Pada saat regulator atau tonjolan-tonjolan pada magnet melewati sensor CKP, saat crankshaft berputar, perubahan medan magnet terjadi pada pickup coil. Kemudian sensor mendeteksi perubahan tersebut dan mengubahnya menjadi tegangan dan mengirimkannya ke ECM. Adapun di sensor CKP ada dua terminal, yaitu terminal kabel warna kuning menuju ke ECM pin 12, terminal kabel warna putih strip kuning menuju ECM pin 23. Koil pengapian berfungsi untuk merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi untuk dijalurkan ke busi. Di dalam koil terdiri dari dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Adapun di koil pengapian, untuk kabel warna hitam menuju ke ECM pin 1, relay utama dan kunci kontak. Sedangkan untuk kabel warna kuning strip biru berhubungan ke ECM pin 11. Ke busi, berfungsi untuk menghantar arus dari koil ke busi. Jadi arus listrik yang diteruskan ke koil dan busi bisa tetap stabil. Dengan begitu, arus listrik yang terhantar bisa membuat power tetap terjaga. Busi berfungsi memercikan bunga api untuk membakar bahan bakar yang sudah dimanfaatkan oleh piston di dalam ruang bakar. Tipe busi ada dua macam, yaitu busi panas dan busi dingin. Saklar standar samping berfungsi sebagai saklar pemutus arus yang menuju ke ECM. Apabila standar samping diturunkan, mesin motor secara otomatis akan mati dan tidak dapat dihidupkan apabila sebelum dinaikkan standar samping kembali. Adapun di saklar standar samping terdapat dua terminal, yaitu terminal kabel warna hijau berhubungan dengan massa bodi, terminal kabel warna hijau strip putih menuju ke ECM pin 25. Adapun untuk hubungan warna kabel dengan antar komponen sebagai berikut. Dari regulator rectifier berhubungan dengan kabel warna hijau menuju ke massa bodi, kemudian ke ECM pin 9 dan 10. Menuju ke saklar standar samping, ke massa busi, ke alternator, serta ke terminal negatif baterai. Dari terminal positif baterai, kabel warna merah berhubungan dengan sekring 15 ampere. Kemudian kabel warna merah strip putih berhubungan ke relay utama dan ke regulator rectifier. Dari regulator rectifier, kabel warna merah strip hitam menuju ke kunci kontak. Kabel warna hitam menuju ke ECM pin 1, ke koil pengapian dan relay utama. Dari relay utama, kabel warna putih strip hitam menuju ke ECM pin 7. Kemudian ke kabel warna merah strip kuning menuju ke sekring 10 ampere. Dari sekring 10 ampere, kabel warna hitam strip coklat menuju ke saklar rem depan dan belakang, lampu mail, lampu penerangan speedometer, dan flasher. Dari regulator rectifier, kabel warna kuning menuju ke lampu senja depan, belakang, dan ke saklar dimmer. Dari regulator rectifier, kabel warna putih berhubungan dengan alternator. Dari sensor CKP, kabel warna kuning menuju ke ECM pin 12 dan kabel warna kuning strip putih menuju ke pin ECM 23. Dari ECM pin 25, kabel warna hijau strip putih berhubungan ke saklar standar samping. Dari ECM pin 11, kabel warna kuning strip biru dihubungkan ke koil pengapian. Cara kerja aliran arus listrik pada rangkaian kelistrikan sistem pengapian sepeda motor BIT PCM-FI starter kasar sebagai berikut. Pada saat kunci kontak posisi off, dari terminal positif baterai, arus listrik positif mengalir melalui kabel warna merah menuju ke sekring 15 ampere, keluar berhubungan dengan kabel warna merah strip putih menuju ke relay utama dan regulator rectifier. Kemudian melewati kabel warna merah strip hitam menuju ke kunci kontak. Pada saat kunci kontak posisi on, di dalam kunci kontak, kabel warna merah strip hitam berhubungan dengan kabel warna hitam. Kemudian arus listrik positif mengalir dari kunci kontak menuju ke ECM pin 1, ke koil pengapian dan relay utama melalui terminal kabel warna hitam. Karena relay utama berhubungan dengan negatif dari ECM pin 7 melalui kabel warna putih strip hitam, maka di dalam relay utama terjadi medan elektromagnetik yang selanjutnya mengaktifkan relay.
untuk menghubungkan kabel warna merah strip putih dengan kabel warna merah strip kuning. Kemudian dihubungkan ke sekring 10 ampere, keluar ke kabel warna hitam strip coklat, menuju ke saklar rem depan, belakang, ke lampu mil, lampu penerangan speedometer, dan flasher. Pada saat standar samping dinaikkan, maka kabel warna hijau berhubungan dengan kabel warna hijau strip putih, kemudian ke ECM pin 25. Ini sebagai arus negatif untuk menghidupkan relay starter. Kemudian handle rem belakang atau handle rem depan ditarik ke belakang, dan tombol starter ditekan, maka motor berputar. Dari alternator, kabel warna putih mengeluarkan arus listrik AC menuju ke regulator rectifier sebagai sistem pengisian. Kemudian keluar arus listrik DC melewati kabel warna merah strip putih melalui sekring 15 ampere disimpan ke baterai. Adapun dari sensor CKV juga mengeluarkan arus listrik yang selanjutnya dihubungkan ke ECM pin 12 dan pin 23 melalui kabel warna kuning dan kuning strip putih untuk memberikan informasi mengenai kecepatan putaran mesin serta timing pengapian. Yang selanjutnya diproses oleh ECM, kemudian arus mengalir ke kumparan primer coil pengapian melalui kabel warna kuning strip biru sebagai tegangan induksi sendiri. Akibat induksi diri dari kumparan primer tersebut, kemudian terjadi induksi dalam kumparan sekunder menjadi tegangan tinggi. Tegangan tinggi tersebut selanjutnya mengalir ke cok busi, kemudian ke busi dalam bentuk loncatan bunga api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar untuk menjadi kerak putar poros engkol. Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen dan kabel tersebut, maka aliran arus listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah di rangkaian tersebut. Demikian tutorial cara kerja sistem pengapian motor Beat PCM FA starter kasar yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di kelistrikannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.